Kita bingung nih sakit apa. Kita udah coba cek lab, cek darah sama cek ronsen, itu hasilnya normal semua. Yang saya bingungin itu adalah setiap malam itu selalu bunyi seperti ini nih. Kenapa harus berhenti? Kasih bumbu enak. Emang kamu siapa? Benar. Paru-paru sakit. Oh baik, paru-parunya sakit. Terus saya selalu tutup telinga, soalnya. Nyomong Santai People. Lagi bagian bersama Nyi Mamang. dan Gak tapi maka In here always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santai ya. Nyo. Ya. Ini kita horor-hororan dikit ya. Ada Lala beserta kedua orang tuanya yang datang ke podcastnya Bang Densu untuk bertemu dengan Ustadz Faisar dan di Rukiah. Oke. Karena kemarin ini sempat lumayan rame ya, rame banget malah justru ya. Apa rame aja gitu, tapi rame lah intinya makanya gitu. Yang katanya Lala TikTokers itu yang kecil, yang ngomongnya baku banget gitu. Nanti mungkin kelihat Santai People juga kalau yang lupa yang mana nanti datin videonya, oh inget gitu. Katanya terkena guna-guna gitu. Tapi sebelum kita langsung meluncur ke videonya, mungkin buat Santai People yang dikit-dikit guna-guna, dikit-dikit guna-guna. Nah kita lihat dulu video dari bokapnya Lala yang ternyata sebelumnya itu sudah melakukan pengecekan secara medis, cek darah, ronsen segala macem, tidak ditemukan apa-apa gitu katanya. Akhirnya berkesimpulan bahwa ini apa ya bahasanya, dikerjain kiriman sampai akhirnya ada jodoh bertemu dengan Ustadz Faisar di Rukiah yang pada saat prosesnya bikin memang merinding gitu dan berlanjut. Proses rukiahnya di rumahnya orang tua Lala dan katanya ditemukan benda-benda sesuatu apa gitu yang akhirnya dibakar gitulah. Kesimpulannya kurang lebih, tapi kita meluncur pertama videonya meluncur. Nah ininya dibuka dari video 30 Agustus saat bokapnya Lala curhat sedikit gitulah ya. Ceki-ceki people. Play. Halo, assalamualaikum om dan tante, masya Allah tabarakallah. Pengen ngobrol sebentar nih, Lala ya pinjam TikToknya sebentar ya. Jadi kemarin itu kan Lala kan sakit. Lala sakit itu awalnya radang, tapi kok selama hampir mau 2 minggu itu setiap malam itu selalu demam. Kalau siang selalu aktif keringetan. Kita bingung nih sakit apa. Kita udah coba cek lab, cek darah sama cek ronsen, itu hasilnya normal semua. Yang saya bingungin itu adalah setiap malam itu selalu bunyi seperti ini nih. Ini videonya nih. Nah jadi setiap malam itu di atas rumah kita itu selalu ada bunyi gergaji sama bunyi orang nyapu. Akhirnya kita bingung kan, wah ini kayaknya nih penyakitnya bukan penyakit medis nih. Aku cobalah panggil yang lebih ahlinya. Ternyata pas di Terawang itu adalah ada orang yang tidak suka dengan kami itu mengirimkan sesuatu. Bunyi gergaji dan bunyi sapu itu ternyata penunggu rumah ini adalah ingin membersihkan kiriman-kiriman tersebut. Maksudku gini, kami itu tidak pernah jahat sama siapapun, bahkan kami tuh lebih banyak maunya membantu gitu. Tapi kenapa sih, apa salah kami sih sampai benar-benar harus mengirimkan sesuatu ke kami? Karena kami juga bukan orang jahat, kami hanya orang yang beruntung, orang yang bisa dikasih rezeki sama Allah, hanya yang bisa menjadi seperti ini. Kenapa harus iri sama kami, kenapa harus benci sama kami? Jadi yuk buat siapapun yang merasa dirinya mengirimkan ini, yuk segera bertaubat yuk, karena kita nggak pernah tahu umur itu kapan diambilnya. Nah sebelum kita meluncur ke next videonya, jadi nanti ada juga di spill tipis-tipis sih sebenarnya pengirimnya siapa katanya ya, walaupun belum ada buktinya juga sih, tapi katanya diberitahu, ditunjukkan di spill tipis-tipis kenapa dia mengirim, apa sebabnya gitu, dan itu siapa gitu. Nanti monggo disimpulin sendiri. Dan sekarang kita meluncur ke videonya meluncur. Nih ya, yang diposting sama TikToknya Bang Densu langsung nih dengan caption Lala kena ilmu guna-guna katanya nih. Ceki-ceki people. Play. Lah, aku dengar katanya kamu badannya suka nggak enak kalau malam, benar? Paru-paru sakit. Oh baik, paru-parunya sakit. Terus saya selalu tutup telinga, soalnya dalam telinga seperti ada sesuatu yang nyangkut. Pas mau pulang itu, dengar suara itu lah.
Ya, jadi awal ceritanya itu bunyi ledakan dahsyat yang istri dengar pertama kali. Yang tolong naik dong yang di atas ada bunyi ledakan. Dan aja ternyata pelakuannya nggak ada hancur, gentengnya nggak ada yang hancur. Ketika bunyi ledakan itu, istri dengar dan manggil bunyi suara sapu. Itu awal aku pikir itu kan pertamanya adalah suara biasa ya, mungkin penunggu rumah aja gitu kan. Tapi kan selalu berlanjut seperti itu di jam yang sama gitu, jam 1 sampai jam 3. Saya coba panggil lah guru ngaji saya gitu kan. Ternyata memang betul ada kiriman. Nah Nyo, sebelum kita berlanjut, jadi pada saat di video itu banyak netizen yang salfok sama ibunya Lala. Tadi kan belum di-spill ibunya Lala ya. Iya. Ada yang bilang, kok auranya tampak beda ya. Ada yang kebetulan netizen mengikuti gitu dari awal kontennya Lala gitu kan, beserta kedua orang tuanya. Kok beda sekarang ya? Begitupun Bang Densu. Ibu agak berbeda ya kelihatannya gitu, hawanya aja gitu ya. Percaya nggak percaya kan, gak ada yang tahu kan. Iya. Tapi kita lihat aja ke videonya. Meluncur dulu ke komen-komennya. Nih Nyo. Ya. Ini ada komen dari Tia Rosala nih ya. Kayaknya Lala anak indigo deh, bukan kena guna-guna. Soalnya sepupuku juga gitu, anak indigo suka sakit-sakitan tapi di medis nggak ada katanya Maya. Tapi kan udah di podcastnya Bang Densu yang fullnya udah dibuktikan gitu kan, dan di Rukiah juga gitu. Iya. Jadi bukan permasalahan di Lalanya, sebenarnya di nyokapnya yang katanya ada kiriman gitu. Nextnya dari Puch. Astagfirullah, baru kali ini lihat Papa Lala gimana gitu ya. Iya gimana atuh anjir, Risa Sitorus. Aura Papa Lala juga gak kayak biasanya, kasihan juga Lala. Semoga Allah selalu melindungi ya lah katanya ya. Penasaran nih, meluncur aja langsung. Jos. Nih Nyo, ini pada saat nyokapnya bercerita nih ya, mohon maaf nih ya Tante, Mamang salfoknya karena ngelihat gestur ya, gaya-gaya ngomongnya kok jadi mirip Pinkan Mambo gitu kan. Iya begitu yang aku tangkap gitu. Pada saat komen, wah pada ngecek auranya beda nih sekarang, agak suram segala macam. Pas aku lihat, kok aku nangkepnya kayak ngelihat Pinkan Mambo gitu. Gayanya gitu, kok jadi kayak Pinkan Mambo. Jangan-jangan Pinkan Mambo kena juga gitu. Jangan-jangan ya. Juga kan. Tapi kita lihat ceki-ceki people. Play. Lala itu udah sampai sakit sekitar semingguan. Itu kan Lala mulai sakit itu di pertengahan Agustus. Nah, saya ingatnya di sekitar 20-an Agustus itu saya ke toilet di tengah malam, terus tiba-tiba bunyi tahu petasan kalau mau nikahan gitu loh. Iya. Seperti itu, tapi yang bagian besarnya itu loh. Cuma satu kali bunyi. Ya, cuma satu kali bunyi tepat di belakang saya jendela. Jar gitu kan. Kaget gitu. Jar gitu. Ya, cuma pikiran masih positif. Terus gak lama yang kalau ayah kan dengarnya versi sapu, kalau saya rasa di pendengaran saya itu adalah suara srek kayu. Saya masih positive thinking, itu saya pikirnya persis di atas saya. Ini kamar mandi bentuk kotak. Dia awalnya persis di atas saya, lalu dia pindah ke sini, pindah ke depan kamar, pindah ke sana. Setiap jam 1 sampai jam 3 tuh. Setelah hari pertama itu, terus setiap hari di jam-jam itu. Dan selalu dimulai ketika saya hanya berdua sama Lala. Ketika saya laporan sama ayah di hari pertama, itu security langsung naik ke atas, ke plafon. Security mencium bau menyan. Jujur saya memang nggak tahu bau menyan itu seperti apa. Tapi kalau yang saya rasakan di dalam bilik kamar mandi itu adalah wangi. Saya sampai cium. Beda wanginya. Wanginya tuh apa ya? Dibilang kayak seperti ditumpah minyak wangi gitu loh, Bang. Tapi aku mau nanya nih, kalian sebelumnya pernah nggak ngalamin hal-hal ganjil lah ibaratnya kayak gini? Kalau untuk mistis udah biasa sih, maksudnya kalau saya memang nggak terlalu bisa melihat, cuma itu waktu kecil. Kalau untuk pendengaran sering, sudah terbiasa gitu kan. Jadi bukan hal yang aneh. Tapi kalau di sini saya masih positif tinggi adalah itu hewan gitu. Ketika esok harinya kita cek, itu nggak ada yang hancur. Semua nggak ada. Lalu di hari itu kan kejadian hari Selasa atau Rabu kalau nggak salah, Senin. Di hari Kamis, ayah janjian sama guru ngajinya. Saya diminta untuk tidak datang dulu ke rumah, jadi saya sama Lala. Saya tunggu Lala sekolah. Saya lagi bahas itu dengan driver saya, bahas masalah ini apakah ini kiriman atau apa. Tapi saya bilang saya legowo aja kalau emang terjadi. Yang penting sayanya nggak dendam, nggak apa, karena itu ngerugiin saya juga. Tiba-tiba itu ledakan lagi dengar saya. Kondisinya di 2 kali berarti? Iya, dia di Bogor, aku di Jakarta. Bukan di Bogor. Di Bogor, di Sekolah Lala Cipinang. Pahlawan Revolusi gitu. Dan yang saya dengar katanya kalau memang targetnya dari si guna-guna atau santet atau telur atau apapun itu adalah
dia mengikuti targetnya. Dan di situ suara itu ya seperti kemarin, tapi yang dengar saya berdua, saya dengan driver. Tapi saya tanya di restoran itu, pengunjung saya tanya, baristanya saya tanya, Nggak dengar. gak ada yang dengar. Jadi cuman bau Saya cium. berdua. Berdua? Berdua sama driver. Karena kita lagi bahas itu. Oke. Nyo. Ya kan tadi penjelasan atau cerita kronologi dari ibunya Lala. Di sini lucunya yang bikin salfok aja lah. Di komennya banyak yang salfok sama bokapnya Lala. Di komen TikTok ya, nih ya dari Meong. Ayah Lala sakit kah? Auranya beda banget katanya. Ayahnya Lala beda banget kayak gimana gitu. Ayahnya Lala kok beda auranya? Yang padahal pada saat di podcast ini nanti kalau mau nonton fullnya juga bisa kan, tinggal ditonton fullnya. Bang Densu juga Ustadz Faisar pun merasa yang beda itu justru malah ibunya gitu kan. Ini netizen TikTok salah prediksi nih. Inilah akibat nonton klip sepotong-sepotong tidak ke fullnya gitu lah ya. Makanya kita jelasin gitu. Iya, kalau kita berdua sih bukan apa ya, cuman kayak sebatas tahu doang, jadi nggak yang ngikut gimana jadi kalau apa sih kalau ngelihat beda nih orangnya gitu, kalau nggak ngeh gitu kan. Nggak terlalu ngeh gitu karena ngikutin banget gitu kan. Cuman kalau aku kan gara-gara salfok kok gaya ngomongnya mirip sama Pinggan Mambo gitu, alis-alisnya gitu kan, terus kayak gitu. Wah, jangan-jangan Pinggan Mambo juga gitu, perlu dirukiah gitu kan. Tapi yang ini masih nyambung gitu. Ini masih nyambung gitu. Tapi kita mending gak usah keganggu fokusnya, mending kita langsung nextnya. Jos. Nih Nyo, kita langsung lompat dulu ke proses rukiah yang dilakukan sama Ustadz Faisar ya, yang banyak bikin yang nontonnya ikutan merinding juga nih ya. Lala kena santet harus dirukiah katanya ya. Ceki people. Play. Ini bisa kita lihat ibunya. Diginiin pakai telunjuk. Sakit Ustaz. Panas. Nih udah mulai nggak tenang deh. Panas bang. Sorry, dipotong dulu. Jadi dari awal nanti dia ada ngomong juga kalau kita nonton fullnya. Di awal tuh waktu diajakin dia bilang, saya waktu mau diajakin podcast di Bang Densu ini untuk ketemu sama Ustadz Faisar, saya udah gelisah, udah deg-degan gitu. Udah menunjukkan indikasi nggak mau ketemu sama Ustadz Faisar. Ketemu aja nggak mau kan, udah bawaan gitu kali ya. Iya nggak? Iya. Kalau misalkan lempeng-lempeng aja ya kenapa apa salahnya gitu kan ketemu sama Ustadz Faisar. Ini dia udah nggak mau, katanya udah deg-degan gitu. Iya, akhirnya ke gap ada di dia gitu. Iya. Sama di sini nih kayaknya salah bikin judul yang harus di kan di situ kan Lala kena santet harus dirukiah. Ini lebih ke mamahnya gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Sebelah kanan dong. Iya. Aku ini sakit, ini kesemutan. Kaki sering kesemutan nggak dulu? Jarang. Panas kayak gini pernah? Enggak. Padahal kalau itu giniin doang ya. Tuh, pegang gitu doang. Berdiri tuh. Lalu sana. Merem. Duduk aja mas. Aku juga penasaran pengen lihat. Belum pernah lihat kamu praktek langsung Pak Ustaz. Bismillah. Alif lam dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kamu siapa? Siapa ini? Sama ha? Udah jangan ganggu Mbak Uci ya. Alah nggak usah, ada kamu mati semuanya, kamu juga bakal mati. Nah. Berhenti. Oh berhenti, oh, nggak jadi lah. Kenapa emang berhenti? Kenapa harus berhenti? Enak. Kasih bumbu pengen enak. Emang kamu siapa? Masa nggak mau ngomong? Ngomong dong. Udah sana keluar, keluar. Oh, kenapa nggak mau keluar? Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا. Nanti kita ada lanjutannya gitu kan. Cuma di sini salfok ya.
dia kepanasan, bukan kepanasan sih apa ya, lebih ke nggak nyaman kedenger Pak Ustadz ngebacain ayat gitu kan. Iya. Dia sampai yang akhirnya kan keluar itu kan, udah berhenti. Nah nanti itu ada penjelasannya kan dari nyokapnya Lala tuh, dia nanti ngejelasin karena kebetulan ini pengalaman pertama dia di Ruqyah. Rasanya seperti apa sih gitu. Yang jelas di sini kan kita tadi bisa lihat tadi ya, nyokapnya Lala nggak nyaman ngedenger lantunan ayat kan, ayat Al-Quran yang dibacain sama Pak Ustadz itu, minta berhenti, nggak enak, nggak nyaman gitu. Ya berarti gimana ya? Kalau orang ibaratnya orang-orang nggak ada aura-aura atau nggak ada misi-misi jahat yang nempel kan, harusnya mah kayak ya udah biasa aja gitu, justru nggak adem gitu kan. Betul. Ini malah nggak enak, nggak nyaman, kepanasan, gitu. Kurang lebih ya kalau kita bisa kita lihat ya. Iya. Berarti kan bisa dibilang apa ya, fix kali ada yang ngirim gitu ya, karena dari secara medis tidak ada gitu kan, mau gimana lagi. Betul. Kalaupun mau dibuat-buat nih misalnya ya, kayak nggak mungkin gak sih begitu tadi pas kalau aku perhatiin ya, begitu awal nangis langsung netes loh air matanya loh. Kalau dibuat-buat sulit sekali, tiba-tiba nangis sulit sekali terus begitu. Terus nangisnya ya juga apa makin lama makin kenceng kan? Bukan yang nangis biasa, nangis yang kejer kan, bener-bener aduh ampun gua nggak betah, nggak nyaman gitu. Coba tolonglah ya, kita ke nextnya coba. Jos. Ini nyanyi lanjutannya nih, cek people. Play. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Wa yuhibbullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaydu sahir. ولا يفلح الساحر حيث أتى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Bangun, Mbak. Kamu bukan? Kamu kan? Iya. Bener. Baru tahu. Ruqyah itu sadar ya, Pak Ustadz ya. Sadar. Tapi nangis ya. Nangis. Dia tahu nggak suka banget denger ayat tadi. Tapi Ustadz, kalau ada barang sihir gitu ya, misalnya di dalam atau nempel di tubuh orang, saya dengar katanya bisa mempengaruhi kepribadian orang itu. Iya. Nanti bisa cari ini aja, minyak zaitun, nanti diangetin, terus cari daun bidara. Daun bidara 21 helai boleh. Sebenarnya 7 helai, tapi untuk Mbak lebihkan lah sampai 21, ditumbuk sampai nanti dicampurkan ke minyak zaitun itu. Ambil 1 sendok, nanti dipanaskan, dihangatkan, campur bidaranya, bacakan ayat-ayat khusus membatal sihir. Tadi Al-Baqarah 102, ayat kursi, Yunus 8182, Al-A'raf 117 sampai 122, Toha 69, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas nanti dibalurkan khususnya di sini. Tulang ekor, pinggul, sama pinggulnya. Tadi yang kamu rasa Mbak Uci apa aja pas tadi di? Aku sadar banget Bang, tapi yang pertama tuh aku nggak tahu kenapa sedih, terus kayak nggak suka banget pas baca itu, terus sedih. Tapi aku sadar. Beda sama hipnoterapi yang saya jalanin di psikolog, itu kan saya dibikin gak sadar kan. Kalau ini sadar, terus sakit sini sama Pak Ustadz tadi diserut bener-bener kayak apa ya, kayak pukul gitu. Kayak diiris gitu ya. Ya sakit. Padahal tadi kita bisa pelan gitu ya. Sakit. Sama pakai sarung tangan kan. Tapi yang nangis itu aku sadar, tapi sedih.
Iya, jadi kayak ada dua alam bawah kayak ada dua alam sadar gitu maksudnya. Kayak mau bilang ini aku masih sadar tapi nggak bisa, nangis aja, nangis. Jadi Emang kayak nggak gitu ya suka. biasanya Ustaz ya, kayak ada dua alam sadar gitu ya. Iya. Iya nangis bukan mbaknya sih. Tapi Iya, sadar gitu loh. Iya, kayak Kayak aku tuh, reprepan itu loh. iya kayak aku terjebak, kayak aku apa ya? Kayak film Insidious mungkin kali ya, Oh iya. gitu. Jadi dia tahu nih ada orang yang ngambil raganya dia. Hmm. Aku ngerti sekarang. Aku tahu aku ada di situ nih, bukan gue yang nangis, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Tapi yang tadi Abang Dinso manggil, ini kamu siapa tahu nggak? Tahu, Oh, tahu. tapi nggak bisa ngomong. Oh. Iya, karena aku yang kurasain paling utama sedihnya itu, Begitu ya. sedih, Iya, marah banget gitu, kayak nggak suka dengar ayat yang tadi. Tapi udah pernah diruqyah Belum. sebelumnya? Tuh, Ini pertama kali? Iya, pengalaman pertama ya. Jadi makanya aku amazed banget sih hasilnya kayak gitu ya. Iya. Ternyata Kalau dari analisanya Ustadz Faizat, ini sebenarnya barangnya dikirim ke Mbak Oci atau ke Lala atau ke mana nih arahnya sebenarnya? Kalau itu nggak tahu ya. Belum nggak Iya. tahu ya. Oke. Belum tahu. Tapi yang jelas saya fokus ke peningkatan kesadaran dirinya Mbak. Mbak Oci. Nah ya biar kesadaran diri seorang hambanya nanti muncul. Kalau sudah berjalan ke atas, ini dimensi bawah nggak bakal bisa ngejar. Paham ya? Jadi tauhid uluhiyahnya ini harus dikokohkan dari segi ibadah khususnya ya. Fondasi Kewajiban-kewajiban keimanannya ya, harus gitu ya. ditunaikan betul-betul. Jaga sholat 5 waktu, zikir juga demikian. Sama kalau yang lain-lain, cincau. Cincau. Ya itu kan mendinginkan juga. Iya, cincau. Tahu cincau nggak? iya tahu. Iya. Tapi katanya ini ya, mengindikasi orang, katanya kamu bilang kalau nggak berhenti di sosmed, kalau nggak berhenti saya akan bilang ke semua orang kamu pelakunya gitu. Ada Itu ngomong sebenarnya gitu? cuma, tapi ini pasti nggak ya? Maksudnya sebenarnya kalau itu tuh hanya buat kayak warning aja sih. Warning aja kan? Warning. Tapi kalau untuk dipublish, nggak. Kalau indikasinya udah tahu belum kenapa Nih. kalau misalnya anggaplah. Sudah. Udah tahu? Apa sih sebenarnya? Kenapa gitu? Sakit Ya, hati? orang dari masa lalu Oke. yang kami selesaikan hubungan masa lalunya karena dia mencuri. Oke. Sorry dipotong dulu. Orang dari masa lalu yang kami selesaikan masa lalunya karena dia mencuri. Mungkin ini udah apa ya? Udah lumayan mengkerucut gitu ya. Karena kan ada kemungkinan bisa diselesaikan itu berarti partner bisnis atau orang yang kerja sama dia. Gitu. Betul. Dari kata bisa diselesaikan gitu dan juga penyebabnya adalah mencuri. Mencuri. Gitu. Jadi kurang lebih itu sakit hati karena di-cut gitu. Entah partner bisnis, entah karyawan gitu. Penyebabnya apa? Katanya karena mencuri begitu. Iya. Terus tadi kan dari ustadznya kan bilang kalau misalnya apa ditingkatkan kesadarannya itu berarti aku nangkepnya oh ya udah biar dia bisa fight sendiri di dalam gitu Iya, kan. pakai imannya dia sendiri, Iya. dia beribadah sendiri gitu. Bener. Jadi nggak kalah sama yang istilahnya si yang jahatnya deh gitu ya. Iya, ibaratnya bahasa kasarnya mah ya udah lu kuatin fondasi iman lu lawan sendiri, lu ngadu langsung sendiri sama yang punya semua maunya ngadu gitu, ngadu aja langsung gitu. Ngapain ibaratnya kelimpungan segala macem gitu minta tolong gitu. Iya. Kuatin iman lu ngadu sendiri sama yang punya gitu, kurang lebihnya ya. Lanjut lagi Nyu. Lanjut. Berarti pernah deket bareng lah ya, ibaratnya ada hubungan kerja atau apa gitu ya. Atau apapun itu lah. Oke, dan dia sakit hati gitu. Kok Mungkin bisa ya, sampai kayak nggak tahu begitu ya? juga. Kalau kayak gini hikmat terbaik ya Ustadz ya. Maksudnya gini, kita kan tidak bisa mencegah orang sakit hati ya. Kalau misalnya serangan itu datang secara mata bisa melihat kan kita masih bisa prediksi. Betul. Tapi kalau kasat mata gitu kan biasanya orang suka main-main begini. Baiknya tuh gimana ya Ustadz ya? Kita nggak mungkin juga kita nggak menyinggung orangnya. Namanya hidup. Iya. Hikmatnya apa ya bisa kita ambil? Ya kan semacam itu kerana yang sifatnya metafisik gaib ya, imateri. Maka kita ya harus selalu menjaga hubungan kedekatan kita sama Rob semesta alam. Tuhan. Nih suka banget aku
sama apa namanya Ustadz Faisal bijak banget. Ya udah simple, ya lo kuatin aja pondasi sama yang punya semuanya gitu kan, relationship sama yang punya semuanya gitu, kelar gitu. Maksudnya kan balik lagi bener kata Bang Rensu, ketersinggungan kita nggak bisa ngatur gitu. Betul. Di si A biasa aja, di si B misalkan sakit hati, terus mau nyerang kayak gitu. Kayak kalau kitanya kuat pondasinya gitu, relationship sama yang punya semesta alam segala macem, nggak akan tembus gitu. Bener. Ustadz Faisal kebetulan aku udah lumayan tahu lama ya, karena kan ngisi juga di program Ruqyahnya Trans 7 gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Kita Allah Subhanahu wa taala supaya Dia yang lebih tahu tentang dunia yang gaib dan yang nyata. Dan perlindungannya kalau Allah sudah turunkan itu melawan kekuatan jahat, semisal sihir ataupun ain, ya bagaikan debu melawan angin tornado. Terombang-ambing kekuatan selain kekuatannya. Nggak akan ada yang bisa ngalahkan. Jadi kan berarti kembali lagi kepada diri orang masing-masing, individu kita, ya, supaya Allah itu selalu melindungi kita. Tapi insya Allah aman lah, nggak akan ada gangguan-gangguan lagi. Moga-moga kalau memang betul ini sihir yang si terduga itu memang yang melakukan, semoga Allah berikan hidayah. Amin. Dan diberikan kebahagiaan di hatinya. Amin. Untuk supaya nggak perlu ngurusi orang lain lagi. Nah itu juga maksud saya juga gitu Pak Ustadz. Jadi kami nih berusaha legowo supaya kita doakan supaya hidupnya berkah ya untuk terduga. Tapi maaf, kita juga jangan kejebak di zone kita, ya, di prasangka kita. Iya, tapi kan itu nanti malah kita mikirnya kita doakan yang baik-baik aja ya Pak Ustadz ya, gitu. supaya nanti kembalinya baik ke kita juga ya nggak sih, Bang? Gitu. Jadi kita doain aja berkah hidupnya buat semua orang, buat semua yang kenal sama Lala, buat semua yang dekat dengan kita juga, supaya hidupnya berkah, supaya bahagia selalu hidupnya, jadi bisa menebarkan hal-hal positif dan mengurangi hal-hal negatif di sekitar kita juga. Iya, pelan-pelan lah. Ini kita akan lihat ya dalam beberapa waktu kondisi Mbak Uci ada perbaikan atau enggak kan, Mas Adnan nanti yang bisa tahu. Nanti bisa kontak langsung, mungkin kalau butuh bantuan dari Ustadz Faisal. Mas Adnan ada yang pengen ngomong sesuatu, soalnya kita udah mau selesai juga. Kayaknya speechless ya. Iya, aku udah gak ada apa-apa sih. Pokoknya aku tadi nasihat dari Pak Ustadz, ya insya Allah aku jalanin sih Pak. Ya pokoknya kita ambil hikmahnya ini adalah kita tetap berdua, tetap ya muhasabah diri lah. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita lebih perbanyak lagi ibadahnya dan sedekahnya, seperti itu aja sih. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bang Rensu. Ya moga-moga ini kan bisa jadi apa ya, hubungan yang baik nanti. Amin. Nyok. Ada ruqyah kedua ternyata di rumahnya orang tuanya Lala ini langsung gitu ya. Kita langsung meluncur aja ya. Yes. Ini ya diposting sama Lala langsung. Di 22 jam yang lalu ya. Ini ruqyah kedua, bahkan di ruqyah kedua ini sampai katanya setelah proses ruqyah itu muncul apa namanya buhul yang entah dari mana dan akhirnya pokoknya udah dibakar aja nih di video ini. Cek people. Play. Nah, cipratan kiriman ke tubuh Lala. Oh, ini lebih kejar lagi sih. Ini proses pembakaran 3 buhul yang ada di rumah. Mohon maaf tidak bisa kami detailkan. Semua keluar sendiri ketika setelah diruqyah rumahnya sama Ustadz. Bener-bener di luar nalar sekali itu. Merinding aku. Aku merinding yo. Dan kami bersaksi bahwa santet itu benar adanya. Dan yang paling Masya Allah adalah ketika saya ruqyah di rumah Om Densu dan di rumahku, ibu memantapkan hati untuk berhijab. Nah ini nyokapnya ya. Doakan ibuku tetap istiqomah ya. Setelah di ruqyah langsung yang kedua ya di rumahnya. Terus rumahnya di ruqyah juga muncul entah dari mana dan akhirnya udah dibakar gitu. Gokil sih ini. Dan faktanya itu kan waktu di channelnya Bang Densu kita nggak bisa tanyain, takut terlalu panjang gitu kan. Yang mau nonton langsung silahkan meluncur. Tapi aku rasa Santi People udah meluncur. Itu udah 8 bulan terjadi. Dan parahnya si nyokapnya Lala ini jadi temperamen, sumbu pendek banget. Bahkan paling parah tuh sampai pengen cerai.
apa-apa emosi, apa-apa kesel gitu. Bahkan Lalanya pun nggak mau nyuruh emaknya tuh, mama tidur di luar aja, aku mau tidur sama ayah katanya. Wadidaw sekali, sampai benar-benar ngerubah karakter gitu. Ya untungnya selama 8 bulan yang udah berjalan itu bokapnya sabar, bokapnya Lala gitu. Kalau sumbu pendek juga kejadian lah pisah, yang ono seneng gitu, yang terduga yang sudah mengerjai katanya memberikan kiriman itu. Wadidaw sekali. Tapi rata-rata memang gitu ya Mang ya. Maksudnya kalau misalnya kayak kiriman gitu tuh selalu kayak pengennya tuh kayak rata-rata tuh kayak misalnya dikirim ke rumah tangga orang itu ya pengennya merusak lah, gitu. Dibikin sakit lah, inilah itulah, percaya nggak percaya, tapi ya suka nggak suka ya faktanya ya itu ada gitu. Beda kalau misalkan disalahgunakan sama oknum-oknum gitu. Ada juga kan yang memang kasusnya beneran kayak gini gitu. Ini yang di rumah yang kedua kali sampai kejar begitu loh, sampai sore begitu. Mungkin karena deket sama buhulnya gitu ya. Buat yang nggak tahu buhul nih, kalau kita baca nih ya, ada buhul itu apa katanya tuh ya, jimatnya kayaknya maksudnya kirimannya gitu katanya. Oke, maksudnya gitu loh, disingkat jadi getlo katanya. Oke, buhul itu apa ya ayah Lala? Jadi buhul itu kayak semacam apa ya? Aku menangkapnya itu kayak dia itu sejenis receiver yang disimpan di rumahnya untuk menerima kiriman dari jarak jauh itu. Kan ada transmitter, ada receiver gitu ibaratnya. Untuk yang nerima paket, mana paket santet set, nanti dikasih set gitu, yang terimanya gitu. Medianya lah Medianya, media mah televisi atau wartawan bukan. Enggak dong. Oke. Antenanya. Antenanya gitu kan. Checkpointnya. Iya, antenanya. Biar si TV bisa nerima gambar kan harus ada antena ya buat nangkap kiriman dari luar sana. Nah, kurang lebih mungkin kayak gitu ya. Mohon maaf, mungkin satu people yang lebih paham monggo dijelaskan gitu kan. Memang menjelaskan pakai bahasa media antena gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Sekarang kita ke nextnya Nyo. Setelah tadi kita bermerinding-merinding ria, kita ke intermezzo aja sekarang nih. Ini intermezzonya juga bikin merinding sama geleng-geleng ceki-ceki people. Play. Ya Allah. Gak sakit apa? Ya Allah. Mungkin dia mau mencari sensasi agak-agak pedes gitu ya. Jadi dia jilat kipas angin yang sedang berputar. Atuh Meng, 3 warna ngegemesin ya. Yang ada mah kita kan kalau misalnya yang kipas angin yang gak ada tutupnya, udah jangan dipegang-pegang gitu kan, takut kebris gitu. Pegangan, dijilat sama dia. Kenapa? Mungkin biar ada sensasi pedesnya di mulut gitu kali Meng ya. yang mendebus kali. Asli tekbal banget sih Meng, tolonglah. Kita meluncur ke nextnya. Ninyo, yang kemarin yang kita bilang soal Pak Tua ya, kucingnya Cici Chania ya, yang salah sasaran ternyata. Ceki-ceki people. Play. Guys, aku sangka Pak Tua dia terus datang ke sini tuh ngincar Lupi kan. Udah senang aku, anak cewek aku punya pacar gitu ya. Tahu ngincar Lupi anjir. Tadi aku si Poppy udah takut aja. Gak berani Poppy berdiri guys, ikutin terus. Poppy mencoba berjalan guys. Ini jantan sama jantan loh. Terus langsung diikutin loh. Kau jangan ajarin aku pelangi Pak Tua. Poppy kayak cuma lari. Jangan takut Poppy guys. Jangan kayak gitu Pak Tua. Poppy aku bawa guys. Pas dikejar lari bi. Astaga, dikejar loh. Jangan. Cewek coba. Anjing goblok. Cocok kasih nama Parel kali ya. Aku sangka aku ngincar Polupi. Anjir. Poppy udah takut aja Poppy tuh. Nih dikejar. Pasti dikejar. Jangan. Waduh. Ya. Tak tahu lagi aku guys. Ternyata kucing juga ada kayak gini. Poppy udah takut ikutin saya. Marah Poppy. Udah takut. Ikuti. Ini kan gelagat-gelagat kucing pengen kawin kan? Iya benar. Tuh, sampai diberantemin tuh. Dia mau dia cowok. Gak bisa. Jangan Pak Tua, ada trauma Poppy loh. Keterlaluan ini. Ya Allah. Masukin dia duluan tidak di pintu. Hanya kita nggak tahu. Ya Allah. Ini dunia perpelangian udah merambah ke dunia hewan gitu apa gimana? Tolonglah.
Bener kalau yang mungkin satu people punya kucing pasti ngeliatin gejala-gejala kucing pengen kawin kan. Tutupin pelan-pelan, ya, tempel pelan-pelan. Nanti begitu meleng, set punduknya digigit gitu kan. Terus ngeng, beres gitu. Iya. Dan kan ini cowok ya, sama-sama cowok bentrok ya. sama bijinya dong. Tang ting tung, dang. Kumaha tuh ieu teh mana yang lieur, patua. Tolonglah. Nih sampai ada komennya nih ya, nih dari Syevira Sop 06, Pak Tua penerusnya ragil. Tolonglah. Aduh liur. Untung bukan Pororo ya yang bukan Pororo. Tolonglah. Nyo kita kasih nextnya Nyo. Just. Nyo. Ya. Last ya sebelum ke super thanks ini ada emeng yang aku baru lihat nih. Kok bulunya lempeng banget gitu, apa dicatok pakai gimana? Cek people. Play. Hey Kai. Ya Allah. Kayak rubah ya. Iya. Ya Allah. Ini kucing apa rubah? Kucing. Seriusan? Kucing. Hey Kayak Kai. rubah. Nih dari ininya, suaranya. Ya nggak postur-posturnya kayak rubah kan? Ini kayaknya campuran deh. Kucing sama rubah? Bukan dong. Bukan, apa? Kucing sama Persia. Persia kan bulunya panjang begitu. Tapi ini yang Persia cuma ekornya doang. Karena yang lainnya pendek kan? Iya kayaknya. Terus suaranya kenapa begitu? Masih kecil. Oh masih kecil. Oh berarti Nyo nggak mau karena masih kecil. Mau lah. Yang ini kayak rubah. Gak apa-apa. Mau. Ah ya sudah, ambil saja sana. Ambil. DM yang punyanya, DM ambil sana. Pusing. Kita meluncur ke Saiteng tuh. Super. Thanks. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super thanks kita ada dari Wang Engongli. Wang Engongli Brolin boleh disikat ibu Nyo. Gak jadi beli tas Elvis baru nih. Capseknya katanya. Gagal. BTW ini guru honorernya udah merit apa belum ya? Kalau udah istrinya pasti bangga plus juga cemburu. Habisnya dipepetin para ibu-ibu. Ya mau berkomen-komen Ria dipersilahkan. Yongs betul banget dipepet sama para ibu-ibu orang tua murid ya. Iya. Next ada dari Marsha 1509 numpang lapak kakak. Sehat-sehat selalu buat para guru yang telah mendidik kami. Semoga selalu bahagia dalam hidup. Terharu banget lihat guru sedekat itu sama muridnya. Udah pertama aku yang sikat nih ya, panjang. Assalamualaikum nyaman dan satu people. Thank you Om Brolin. Nangis aku tahu banget perjuangan guru honorer. Pasti ya. Sejujurnya zonasi bukanlah solusi, melainkan menambah banyak masalah, termasuk sekolahku yang swasta. Jumlah siswanya berkurang kalah sama negeri tuh. Baru muncul lagi nih aku, maaf Sabtu lusa bapakku meninggal lagi. Mohon doanya Nyomang turut berduka cita ya Mayuda Pratama, semoga mal ibadah beliau atau almarhum diterima di sisinya, amin. Semangat terus. Dayat die. Tukang son hajatan, gagal beli diamond FF katanya. Aduh gagal anjir, gagal. Dayat die. Assalamualaikum Nyomang, sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, amin. Bisa minta doanya. Aku baru dapat musibah kehilangan dompet. Semoga ada orang baik yang menemukan. Aku masih frustasi karena di situ ada STNK dan KTP. Siapa tahu ada penonton Radio Santuy yang dari Lombok, Kota Mataram. Saya dari dusun Perasak Meninting, Lombok Barat. Tuh siapa tahu Santuy people ada yang sama di dalam menemukan. Atau enggak mungkin bisa diposting di TikTok kronologinya gitu. Karena TikTok do your magic juga gitu ya, kan kadang-kadang gitu ya. Semoga kembali utuh gitu ya. Buat yang menemukan tolong ayo dibalikin yuk. Ribet ngurus SNK, KTP dulu, kasihan brother kita Santuy people ini. Next itu Nugroho. Malam Bang Brolin numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Teruntuk Ibu Capsek, sejak kapan ya loyalitas, integritas, patuh harus mendukung pungli ya katanya. Emang gaji Ibu Capsek masih kurang ya? Tunjangan profesi masih kurang juga ya? Ayo. Buat Bu Capseknya Tango Alpha India block to the law. Tai blok katanya ya. Salam S3P aja deh buat Bang Brolin, Nyomang dan para Santuy people yang always in here. Ayah Gawa numpang lapaknya ya Bang Bro. Gua itu dari dulu selalu punya pemikiran sendiri tentang guru honorer yang menurut gua itu bentar nyokap manggil. Dilanjut anjir sapotong manema lieur. Nur Hasanah. Malam Santuy people, oknum Capsek yang meresahkan memang harus dienyahkan dari dunia pendidikan karena menanamkan benih korup jual beli kursi sejak SD. Yang suka power abuse demi saweran menjijikan ya. Mungkin si Ibu Capsek lupa karma is real. Wow, last of the last. Dari Yomi Lovers, semoga suatu saat Nyomang bisa liburan di pulau
Aoshima Jepang, kata Google di sana saking banyaknya sampai dijuluki pulau iya, kucing. Wah, iya nanti pengen ke sana. amin. Kalau enggak di mana di Turki ya yang kucingnya kucing apa sih? Kucing. Oh, kucing kampungnya gemuk-gemuk, kucing lokalnya gitu. Iya, yang kucing jalanannya katanya pada bisa gemuk-gemuk. nanti kalau ada rezeki bisa ke sana tapi asal janji Apa? mau pulang. Aku bawa tapi kucing. Tidak boleh dong di pesawat pinuh nanti anjir. Takutnya kalau dia ke sana Nyonyo nggak mau pulang gitu. Mau pulang, tapi bawa apa enggaknya ini. Aduh, udah habis ini mah habis. Habis. Terima kasih Tuan and Only Sultan Santuy kita Brolin yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang untuk bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Nyadat. Mau pikir aku gagang dodol, ini buat pengaduk dodol. Mamang, dua kali makan cabut dulu dan ciao.